Sekarang kalau saya tanya gini, Tuhan itu bikin langsung nggak manusia? Nggak bikin. Siapa yang disuruh bikin manusia? Siapa? Loh, apakah Bapak bikin? Bapak mulai nyujes kok. Mbok mulai melumah tok, gak gawe iku jenenge. Bukan bikin, ini bikin bener. Ibarat orang memasak itu dirajang, dicuci, dibumboni, digoreng bener. Kalau bapakmu nggak gawe, iku mah enak tok. Nggak bikin itu, bukan itu yang saya maksud. Lebih kreatif lagi. Jadi benar-benar bikin. Apakah cukup kun fayakun terus jadi gitu dong? Ataukah Tuhan punya staff? Kamu bikino jin, kamu bikino manusia jenis Cina, kamu bikino manusia negro hitam, kamu bikino manusia Jawa, kamu bikino manusia Yahudi, kamu bikino manusia Batak. Mungkin enggak? Saya enggak sedang memastikan apa-apa. Saya itu cuma ngajak Anda berpikir. Oke. Jadi tak ceritain dikit aja. Jadi Tuhan itu Al-Malik, oke? Raja, Maharaja. Muluk ya, itu kerajaan. Kalau Malik itu subjek yang memiliki kerajaan atau kekuasaan. Hurufnya mem, lam, kaf. Oke? Malaikah itu juga sama, mem, lam, kaf. Malaikah adalah stafnya Allah yang melaksanakan muluknya Allah. Jelas? Oke. Jadi malaikat ini diperintah oleh Allah. Mungkin enggak itu? Bril, bikin Iwan, namanya gitu loh. Bikin Yusuf Kala biar lucu, umpamanya. Bikin SBY tapi jangan dikasih saraf keyakinan ya. Bikin dia saraf keyakinannya agak renggang sehingga dia ragu terus gitu ya. Misalnya, mungkin enggak? Oke, cara berpikirnya sudah nyambung ya. Oke, sekarang pertanyaan saya yang agak historis, agak aplikatif. Siapakah malaikat pertama yang diciptakan Tuhan? Jibril. Benar. Nomor 2 Mikael. Pokoknya saya ketemu cangkem. 3 Israfil. 4 Israel. Benar. Yang manakah yang malaikat maut? Jibril. Dari segi urut-urutan benar. Jibril, Mikael, Israfil, Israel. Siapakah yang disebut malaikatul maut? Israel. Anda percaya nggak bahwa Tuhan itu adalah pihak pertama yang menanamkan logika hak dan tanggung jawab kepada semua makhluknya? Percaya ya? Jadi kalau sekarang Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial ngomong hak kewajiban, itu sebenarnya siapa yang ngomong pertama? Tuhan. Nah, ketika dia menentukan Israel menjadi malaikat maut, itu logikanya apa? Sehingga dia berhak sekaligus berkewajiban. Kok bukan Jibril yang barep? Ayo. Kok yang keempat? Pernah dicari logikanya? Bagi tugas. Apa? Bagi tugas kan ada fit and proper testnya. Betul enggak? Lu gak bagi-bagi gitu dok.
SBY suruh kiroah gitu dibagi, Yusuf Kala suruh nembang, ayo mocar ngapain? Ada logikanya dong. Nah, ya ini yang saya mau urut sampai ke bangsa Indonesia nanti. Tapi seingat saya aja ya, supaya Anda tidak terlalu bingung juga. Jadi Anda sudah benar, malaikat. Jadi pertama yang diciptakan Allah Big Bang. Big Bang itu satu ledakan bercahaya. Kalau mistisisme Islam menyebut itu namanya Nur Muhammad. Ketika Muhammad, sesuatu yang terpuji ini masih berupa cahaya, yang kelak dia akan berupa wujud biologis, namanya Muhammad bin Abdullah, diangkat menjadi Muhammad Rasulullah. Ya, Allah bikin alam semesta dulu tanpa asisten, terus bikin sejumlah asisten, nomor 1 Jibril, Mikael, Israfil, Israel. Kemudian Allah bikin Idajil. Mohon maaf belum pernah dengar ya. Oke. Dan jangan dicari di buku apapun. Idajil ini kekasih utamanya Allah. Dan semua malaikat yang sudah diciptakan oleh Allah, malaikat tidak hanya 4 itu awalnya, setelah itu ada 8 laksa malaikat jumlahnya. Bentuknya juga bermacam-macam, warnanya bermacam-macam, komposisi dzatiyahnya bermacam-macam, ya. Kemudian bikin Idajil. Ini kekasihnya Allah yang dijagokan Allah. Dan semua malaikat disuruh mengidolakan Idajil. Kemanapun Idajil ini pergi, yang lainnya disuruh mengikuti dia. Tidak saya perpanjang soal Idajil, pokoknya gitu itu ya. Oke. Sebelum saya ngurusin Idajil, saya terusin dulu yang 4 ini. Jadi suatu hari tapi sih sebentar, saya urut dulu. Idajil ini diikutin oleh para malaikat, mengembara selama 8.000 tahun. Ya. Tapi Idajil ini punya keanehan. Dari petala langit yang berjumlah 7, dia punya kecenderungan untuk datang ke bumi yang juga punya 7 lapis. Dan ketika dia sampai di bumi, dia tidak mau kembali. Dan malaikat bingung, loh kok tidak balik ke sana. Karena kata si Idajil, bumi ini yang paling indah dari seluruh ciptaan Allah. Karena hanya di bumi ada panas, ada dingin, ada warna-warni, ada malam, ada siang, ada cahaya, ada kegelapan, ada lembut, ada keras, ada asin, pedas, manis, whatsoever. Begitu indahnya sehingga Idajil jatuh cinta kepada bumi, sehingga dia tidak mau kembali. Ini sudah merupakan gejala yang dalam cara berpikir linier ini kita anggap saja mengecewakan Tuhan. Tapi jangan-jangan memang itu perintah Tuhan. Jadi Tuhan itu maha ahli strategi, memasang aktor-aktor yang kita dibikin salah sangka sampai sekarang. Misalnya kita benci setan, terus kita bayangkan orang yang paling jahat kepada Allah itu kan selalu dimasukkan neraka. Terus kita menyangka kita akan bareng-bareng setan ke neraka, misalnya gitu ya. Nah itu kan kebodohan kita. Lah setan tidak ada masalah masuk neraka, wong dia api. Tapi kita terjebak oleh ketidakrajinan kita untuk mengenali ilmu fisika dan biologi sebagai dasar-dasar ilmu agama. Makanya seharusnya ada ulama biologi, ulama fisika. Kan begitu? Loh ya kalau enggak terus VK dong. Buktinya ada penggusuran, enggak ada fikihnya. Ya tak? Ada penggusuran, enggak pernah ada fatwa. Enggak pernah ada fatwa sosial, enggak pernah ada fatwa hukum, enggak pernah ada fatwa ekonomi. Yang ada cuma fatwa akidah. Itu pun pokoknya yang sesat itu yang enggak bareng dia gitu dong. Kita ini sebenarnya sesat, cuman tidak ada keberanian untuk bilang kita sesat, itu aja.
Kalau saya dia dilanggar sesat seneng banget saya. Lu baru tahu ente ketika gitu kan. Aneh temennya setan. Soalnya kalau anak masuk neraka bareng setan, setan masuk neraka. Anak susah masuk agak nggak mau masuk surga. Sebab ketemu ente nanti. Mending di neraka aja sama setan kan gitu kan.